Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang simple present yang berbentuk kalimat verbal. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang simple present yang berbentuk kalimat nominal, sekarang simple present yang berbentuk kalimat verbal. Simple present kalimat verbal yaitu kalimat yang ada kata kerjanya. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya adalah verb. Ini kata kerja ini artinya. Dan di sini simple present yang ini merupakan tenses yang nomor satu. Biasanya tenses yang ganjil nomor satu, nomor tiga, nomor lima dan seterusnya itu mempunyai dua, yaitu verbal dan nominal atau nominal dan verbal. Kalau nominal kan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, sekarang ini kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya karena verb itu artinya kata kerja. Simple present ini berfungsi yang pertama yaitu untuk kegiatan yang berulang-ulang. Jadi seperti kegiatan yang berulang-ulang yang sering kita lakukan di setiap hari seperti mandi, seperti gosok gigi, pergi ke sekolah dan lain sebagainya, sholat. Kemudian kebiasaan ini juga hampir sama. Ini daily activity, kemudian kebenaran umum seperti matahari terbit dari timur. Nah, itu contohnya kita menggunakan jika ingin membuat kalimat seperti itu, kita menggunakan tenses yang namanya simple present. Ada tiga cara untuk membuat kalimat simple present. Ini cara yang pertama yaitu kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata keterangan seperti apa? Ini ada beberapa kata keterangan yang biasanya sering digunakan oleh simple present. Yang pertama yaitu always yang artinya selalu, kemudian often itu tulisannya, itu artinya sering, generally biasanya, sometimes kadangkala, rarely jarang, never tidak pernah, every day setiap hari, on Sunday pada hari Minggu, in the morning di pagi hari. Biasanya jika menggunakan kata keterangan seperti ini itu adalah ciri-ciri dari tense simple present. Kemudian cara yang kedua setelah tahu kata keterangannya, maka cara yang kedua itu harus mengetahui subjek pronoun. Subjek pronoun itu apa saja yang digunakan. Ini berbeda dengan kalimat nominal. Sekali lagi, namanya judulnya aja sudah beda, kalimat nominal dan kalimat verbal. Ini subjek pronounnya berbeda, makanya dari itu ini harus hafal. Ini harus hafal ketika kalimat itu positif, ketika kalimat itu negatif, ketika kalimat itu interrogatif. Itu harus hafal semuanya. Jadi ini harus diingat-ingat. Subjek pronoun yang pertama they yang artinya mereka, we kita, I saya, you kamu. Ini ketika kalimatnya positif, ketika kalimat itu berbentuk positif, maka kata kerjanya itu tidak ada tambahan s atau es. Ini saya buat seperti itu. Jadi di sini tidak ada tambahan s atau es. S atau es saya silang itu artinya tidak ada. Kembali ke verb 1 ya nanti ini. Verb 1 itu adalah verb murni, kata kerja yang murni. Kemudian ketika kalimat itu negatif, kalimat negatif itu kalimat yang ada kata-kata tidak atau bahasa Inggrisnya ada not. Nah, itu kalimat negatif. Kemudian kalimat interrogatif yaitu kalimat tanya, itu diawali dengan do atau bahasa Indonesia biasanya apakah. Nah, ini the we are you ini nanti ketika kalimatnya positif maka kata kerjanya tidak ada tambahan s atau es, dan ketika kalimat negatif itu ada do, kemudian ada not. Kemudian ketika kalimat itu interrogatif, kalimat tanya, maka ada do kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jika tidak ada tanda tanyanya itu bukan itu kurang benar. Jadi saya kalau mengoreksi saya salahkan ini karena ini sering lupa biasanya. Kemudian ketika subjek pronoun itu ada he, ada she, ada it, ada no nama orang. Ini no nama orang ini sebenarnya untuk memudahkan saja, hanya untuk memudahkan saja. He dia laki-laki, she dia perempuan, it kata benda, no nama orang. Ketika kalimat itu berbentuk positif, maka verb ya, ini verb atau kata kerjanya ada tambahan s atau es. Kemudian ketika kalimat itu negatif, maka ada das plus ada not.
Nah, das diikuti dengan not. Kemudian ketika kalimat itu interrogatif, maka das di awal, kemudian ada tanda tanyanya. Seperti itu. Jadi ini harus diingat, ketika subjeknya ini, subjek permohonan ini ada he, ada she, ada it, ada nama orang, ini nanti kata kerjanya berarti ditambahi s atau s. Contohnya memanggil call, ketika kalimat positif menjadi calls. Kemudian invite, mengajak, ketika kalimat itu positif berarti menjadi, ketika subjeknya he, she, it, nama orang, berarti menjadi invites, tulisannya invites. Membaca read, ketika subjeknya he, she, it, nama orang, contohnya dia laki-laki membaca sebuah buku, he read a book. Nah itu salah, berarti he reads a book. Read-nya ada s-nya. Karena apa? Ketika kalimat positif, kata kerjanya ada tambahan s atau es. Sekarang kita langsung ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita menggunakan sebuah rumus dari simple present. Jadi ada rumus tersendiri dari simple present. Itu rumus ini hanya untuk memudahkan kita membuat kalimat. Jadi jangan sampai ketika ada rumus nanti, saya rumus tidak bisa berbicara. Nah itu kurang tepat ya, karena ini hanya untuk memudahkan kita menyusun sebuah kalimat. Seperti itu. Cara yang pertama yaitu subjek. Untuk membuat kalimat positif, sekali lagi saya ulangi, kalimat positif itu kalimat apa sih? Kalimat positif yaitu kalimat yang tidak ada kata-kata tidak. Jadi tidak ada kata-kata tidak, kemudian tidak ada kata-kata apakah. Tidak ada kata apakah dan tidak ada kata tidak, maka kalimat itu namanya adalah kalimat positif. Kemudian ketika kalimat itu negatif, kalimat negatif itu kalimat apa? Kalimat negatif yaitu kalimat yang ada kata-kata tidak kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu ada kata-kata not. Dan nanti ketika ada do, kemudian ada does, berarti kata kerja itu kembali ke verb 1 lagi. Diingat, awalnya contoh ya. Contoh kalau subjeknya itu Dewi Ayu kan otomatis di sini tidak ada ke s atau es. Tetapi kalau subjeknya he, she, it, nama orang, di kalimat positif nanti ada tambahan s atau es. Contohnya dia perempuan memanggil dia laki-laki, he, dia laki-laki, he memanggil call, ada s-nya, calls. Nah, seperti itu, bukan call tetapi calls. Kemudian dia perempuan, her. Dia laki-laki memanggil dia perempuan, he calls her. Kalau he call her itu salah. Tetapi kalau mereka memanggil dia laki-laki berarti mereka, they memanggil call dia perempuan, her. They call her. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatif, yaitu rumusnya subjek plus do atau does, kemudian ini ada notnya, kemarin saya lupa menulis. Jadi subjek plus do atau does. Kenapa kok di situ ada do atau does? Ya, karena apa? Kalau kalimatnya ini subjeknya, jadi bahasa Inggris itu ketika mau membuat kalimat bahasa Inggris itu dilihat subjeknya dulu. Ketika subjeknya they, we, are, you, itu maka menggunakan apa? Ini di samping menggunakan do. Ketika subjeknya he, she, it, nama orang, berarti menggunakan does. Paham ya? Menggunakan does. Jadi kemudian setelah ada do atau does, ini nanti kembali ke verb 1 atau istilahnya verb infinitif. Verb infinitif itu kata kerja, verb itu tadi kata kerja kan. Infinitif itu bentuk asli. Jadi ini bentuknya asli. Kemudian objek. Kemudian kalimatannya biasanya dalam bahasa Indonesia diawali dengan kata-kata apakah dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh di sini saya rumusnya do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1, kemudian objek. Jadi kenapa di sini ada do atau does? Kalau subjeknya they, we, are, you, maka di situ memakai do. Ketika subjeknya he, she, it, nama orang, maka memakai does. Tetapi kita lihat dulu subjeknya terlebih dahulu. Contohnya, apakah dia perempuan? Contohnya, apakah dia perempuan memanggil dia laki-laki? Memakai do atau does? Berarti memakai apakah dia perempuan? Dia perempuan, dilihat di sini.
samping. Dia perempuan, oh memakai does. Berarti apakah dia perempuan? Does she call him? Dia laki-laki. Untuk contoh ini ada dua. Saya menggunakan subjek they. Kemudian di sini ada subjek dia perempuan. Ini maksudnya saya menggunakan ada tambahnya s dan yang tidak ada tambahan s. Yang berbeda hanya subjeknya saja. Contohnya, mereka membaca buku setiap hari. They read a book every day. Mereka, subjek, membaca itu kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Kata yang diucapkan bisa bergerak. Tubuh kita bisa melakukan. Itu kata kerja. Buku setiap hari. Mereka bahasa Inggrisnya they. Membaca read. Buku setiap hari, sebuah buku ini ya. Bukunya satu berarti a book. Setiap hari, every day. Kenapa Pak di sini read-nya tidak ada s-nya? Dilihat di samping. Cara yang kedua, ketika subjeknya they, we, I, you, maka kata kerja tidak ada tambahan s atau s. Kemudian yang bawahnya, dia perempuan membaca buku setiap hari, sama. Yang membedakan apa? Cuma subjeknya. Ini kan, yang membedakan cuma subjeknya kan. Dia perempuan, she, membaca reads buku, a book setiap hari, every day. Loh, read-nya yang membedakan apa? Read. Kenapa read-nya Pak? Yang atas subjeknya they, we, I, you, yang bawah he, she, it nama orang. Ya kan? Ketika she di sini berarti ketika kalimat positif maka ada tambahan s atau es. Nanti tambahan s atau es nanti dilihat ke slide selanjutnya, ke penjelasan selanjutnya. Kemudian ketika kalimat negatif, mereka membaca buku setiap hari. Jika dirubah ke kalimat negatif, tinggal menambah tidak, kata-kata tidak. Berarti mereka tidak membaca buku setiap hari. Mereka bahasa Inggrisnya they. Kemudian diikuti oleh they, dilihat di sini. They do not. Ya kan? Ini juga diikuti do not, kemudian membaca read buku, a book every day. Kemudian yang bawah contohnya adalah dia perempuan tidak membaca buku setiap hari. Dia perempuan bahasa Inggrisnya she. Kemudian memakai does not. Kenapa? Dilihat ini rumus yang kedua, does sama not. Pasangannya he, she, it nama orang. Ini adalah does sama not. Berarti di sini she does not read a book every day. Loh, Pak, di sini tadi kan read-nya ada s-nya. Kenapa di sini read-nya tidak ada s-nya? Kalau sudah ada does, kembali ke verb Verb 1 itu verb asli. Verb asli itu tidak ada tambahan s atau es. Book karena bukunya cuma satu, everyday setiap hari. Kemudian yang kalimat tanya, contohnya, apakah mereka membaca buku setiap hari? Dilihat subjeknya dulu. Yang saya garis bawah ini adalah subjeknya. Ini cara mengerjakan, dilihat subjeknya dulu. Subjeknya itu mereka, berarti mereka itu they. Dilihat di sini. Cara yang kedua, ketika kalimat itu negatif, subjeknya they, we, I, you, maka do ada di depan, kemudian diikuti kata selanjutnya, subjek dan verb, kemudian tanda tanya. Di sini berarti do they read a book every day? Apakah mereka membaca sebuah buku setiap hari? Kalau subjeknya ini belum saya garis bawahi. Apakah dia perempuan membaca buku setiap hari? Subjeknya apa di sini? Subjeknya adalah dia perempuan. Dia perempuan itu bahasa Inggrisnya adalah she. Berarti does she read a book every day? Kenapa Pak read-nya tidak ada s-nya? Ya, karena sudah ada does. Apa yang membedakan ini? Kenapa di atas apakah kok do, kemudian di bawah apakah kok does? Dilihat subjeknya. Ketika subjeknya they, we, I, you, maka apakah do? Ketika subjeknya he, she, it nama orang, maka apakah does? Dan ingat, ketika sudah ada does, kata kerja membaca read itu kembali ke verb 1. Kalau dijawab ya, mereka membaca buku setiap hari, tidak usah yes, they read book every day, itu terlalu panjang. Cukup dijawab ya, bahasa Inggrisnya yes, mereka they. Pasangannya they adalah do. Berarti yes, they do. Kalau tidak, mereka tidak membaca buku setiap hari. Itu kalau tidak tautan saya jawabnya pasti no, they do not read a book every day. Panjang kan? Ini kalau tautan saya ini cuma no, tidak, bahasa Inggrisnya no, mereka they pasangannya apa? Do, karena negatif tambahin not. Jadi no, they do not.
Yang atas, apakah dia perempuan membaca buku setiap hari? Kalau jawab iya, dia perempuan membaca buku setiap hari, yes, she is. Ya, bahasa Inggrisnya yes, dia perempuan, she, pasangannya she is. Berarti yes, she is. Oke. Kemudian kalau tidak, dia perempuan tidak membaca buku setiap hari. Tidak, bahasa Inggrisnya no. Dia perempuan, she, pasangannya she is. Kemudian tambahi not. Jadi tidak usah no she is not read a book setiap hari. Itu terlalu panjang, cukup seperti ini. Oke, tolong untuk diringkas di buku Tenses dan nanti untuk mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Dan tolong dikerjakan, ini ada soal, nanti dilihat di deskripsi di YouTube itu ada deskripsi, itu ada soal, tolong dikerjakan nanti baik benar ataupun salah itu silahkan untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya, tanpa melihat komen yang atasnya, tidak perlu. Kita percaya diri, meskipun salah tidak masalah, yang penting sudah berusaha dan tetap untuk belajar walaupun lewat YouTube ya. Jadi jangan diputar cuma sekali dua kali, kalau bisa beberapa kali, karena ini kalau tidak paham ini, untuk memahami sebuah kalimat di dalam LKS atau pelajaran yang lain itu akan kesulitan. Terima kasih, semoga bermanfaat.